Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Salwa Sifa Islamia dari program studi ilmu komunikasi. Dalam video ini saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah logika. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 term beserta contohnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan term. Term dalam logika adalah suatu kata atau kesatuan yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam prosesi logika. Term adalah ekspresi verbal dari pengetahuan atau konsep yang membuat ide menjadi nyata. Tidak semua kata bisa dianggap sebagai term, walaupun term terdiri dari kata-kata. Term biasanya digunakan untuk menyatakan ide atau konsep secara eksplisit. Terdapat berbagai jenis term dalam logika. Yang pertama adalah term singular atau term khusus. Term ini menunjukkan satu individu barang atau golongan tertentu secara spesifik. Term singular mengacu pada suatu objek saja. Contohnya adalah gunung yang tertinggi atau presiden pertama RI. Kedua, ada term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian dari keseluruhan kelompok. Term partikular menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua anggota kelompok. Contohnya, beberapa mahasiswa atau kebanyakan orang. 3, ada term universal. Term ini menunjukkan seluruh anggota suatu kelompok tanpa pengecualian. Term universal mencakup seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing. Contohnya, semua orang atau setiap dosen. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logika fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Sesat pikir dapat terjadi secara tidak sengaja maupun disengaja untuk mempengaruhi orang. Berikut adalah contoh sesat pikir. 1. Argumentum ad hominem. Menyerang karakter pribadi orang yang menyampaikan argumen, bukan argumen itu sendiri. Misalnya, kamu tidak berhak bicara tentang korupsi karena kamu sendiri pernah melakukan kesalahan. 2. Argumentum ad populum. Mengklaim bahwa suatu hal benar karena banyak orang mempercayainya. Misalnya, semua orang percaya bahwa produk ini bagus, jadi pasti benar. Yang ketiga, ada post hoc ergo propter hoc. Menyimpulkan bahwa suatu kejadian disebabkan oleh kejadian sebelumnya hanya karena terjadi beruntutan. Misalnya, setelah saya memakai jimat ini, saya selalu menang. Jadi jimat ini pasti membawa keuntungan. Yang keempat, ada strawman. Menyalahartikan atau membesar-besarkan argumen lawan untuk membuatnya lebih tidak mudah diserang. Misalnya, dia tidak setuju dengan program pemerintah, jadi dia tidak peduli dengan rakyat miskin. Yang kelima, ada appeal to authority. Menggunakan pendapat tokoh terkenal atau ahli sebagai bukti, padahal tokoh tersebut tidak memiliki keahlian di bidang yang bersangkutan. Misalnya, artis X mengatakan bahwa produk ini bagus, jadi pasti bagus. Lalu, bagaimana menghindari logical fallacy? Untuk menghindari logical fallacy, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Pahami struktur argumen logis. Pelajari cara menyusun argumen yang valid dengan premis yang relevan dan kesimpulan yang logis. 2. Periksa konsistensi dan relevan premis. Pastikan bahwa premis yang digunakan tidak bertentangan satu sama lain dan relevan dengan kesimpulan yang ingin dicapai. 3. Hindari asumsi yang tidak berdasar. Jangan membuat asumsi tanpa bukti yang kuat. Selalu cari fakta dan data yang mendukung argumen Anda. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.